Selamat pagi Bro and Sis semua. Salam jumpa di Coffee Morning with God. Tema kita pada pagi hari ini adalah A Grateful Heart. Wanita berhikmat, wow, engkau dahsyat. Yes, engkau ajaib. Yes. Bro and Sis sekalian, terutama para sis alumni Waberkat, di dalam camp kita telah belajar bahwa kita harus selalu memiliki sikap hati yang bersyukur sebagai persembahan hati kita kepada Tuhan. Kata bersyukur ini ketika diucapkan itu sangat-sangatlah mudah. Ketika semuanya baik-baik saja, ketika suami sedang mendapatkan berkat, ketika semuanya sedang sehat-sehat, ketika semuanya berjalan dengan baik, tentu mudah untuk bersyukur. Tapi bagaimana kalau keadaan terjadi sebaliknya? Misalnya suami kena PHK, ada yang sakit di rumah, atau anak-anak sedang ada yang mengalami masalah, mungkin di dalam kehidupannya, mungkin di dalam studinya, atau apapun juga. Masih bisakah kita bersyukur? Ketika kita sedang mengalami masalah, biasanya apa yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang negatif. Bisa berupa omelan, kemarahan, caci maki, keluh kesah, ataupun bersungut-sungut. Dan kita tahu bahwa itu semua tidak membawa kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengalami hal-hal negatif, itu biasanya hati kita itu dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, kejengkelan, ketakutan, dan hal-hal negatif seperti itu. Dan itu semua terjadi karena kita tuh fokus terhadap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu. Dan kita melupakan berkat-berkat Tuhan yang jauh lebih besar melampaui seluruh masalah yang kita hadapi itu. Bro and Sis, sebenarnya di dalam kehidupan kita, masalah kita itu mungkin hanyalah 10% yang terjadi. Dan 90% lainnya adalah berkat-berkat Tuhan yang seringkali tidak kita sadari. Sebagai contoh, misalnya suami kita di PHK. Kalau kita kurang berhikmat, maka kita tuh hanya fokus pada kenyataan bahwa suami itu di PHK. Dan kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, yang tidak membangun dan tidak membawa kehidupan pada suami maupun kepada anak-anak. Dan kita melupakan bahwa di balik semuanya itu, walaupun suami sedang kena PHK, tapi toh kita masih diberikan kesehatan, masih ada rumah, masih bisa berusaha kembali. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bro and Sis sekalian, Allah menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur. Bukan hanya ketika semuanya baik-baik saja, tapi justru di saat semuanya sedang tidak baik-baik saja, kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Bersama Tuhan Yesus kita pasti menang. Tuhan Yesus mampu untuk menyembuhkan. Dia bisa menenangkan badai apapun juga. Bahkan dia bisa mengalahkan maut. Oleh karena itu, kita nggak perlu lagi merasa takut dan khawatir. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, masalah kita sebenarnya semua sudah beres. Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita semua, Anda dan saya, mengalami hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Level kebahagiaan kita itu ditentukan dari rasa syukur kita. Ketika kita bersyukur, maka kita akan merasa bahagia. Sebaliknya, ketika kita nggak bersyukur, apapun yang kita miliki itu tetap aja merasanya kurang. Oleh karena itu, sikap syukur ini harus dilatih, harus dibiasakan. Ketika kita mampu bersyukur, artinya kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, even di tengah situasi-situasi yang tidak seturut dengan kehendak kita. Ini pun saya alami di masa pandemi seperti sekarang ini. Di awal masa pandemi, saya merasa
takut, cemas, dan saya merasa begitu kelelahan. Saya memikirkan pekerjaan, saya memikirkan masalah pekerjaan di rumah, saya memikirkan harus mendampingi anak-anak sekolah online, dan akhirnya segala sesuatu yang keluar dari mulut saya itu tidak membawa kehidupan. Saya ngomel, saya marah-marah, saya berkeluh kesah. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya, dan saya mulai zoom out. Saya mulai melihat menurut sudut pandangnya Tuhan, dan saya mulai menyadari bahwa even di tengah situasi yang tidak baik seperti pandemi saat ini, tapi saya bisa menyadari bahwa Tuhan masih baik. Saya bisa menyadari bahwa kami masih diberikan kesehatan. Saya masih punya pekerjaan, masih punya tempat tinggal, masih ada makanan di meja, masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Dan itu sebenarnya adalah berkat yang terbesar. Ketika saya bisa bersyukur, akhirnya apa yang keluar dari mulut saya itu berbeda. Saya nggak lagi ngomel, nggak lagi marah-marah, tapi saya bisa membawa kehidupan melalui kata-kata saya. Dan ketika saya menyadari kebaikan Tuhan ini, saya nggak lagi melihat pandemi ini sebagai musibah, tapi saya bisa melihatnya sebagai berkat yang terselubung. Kenapa? Karena saya jadi bisa melakukan hal-hal yang dulu gak sempat saya lakukan. Saya bisa beres-beres, bisa baca buku, saya bisa belajar hal-hal yang baru. Burensi sekalian, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, selalu ada hal baik, hal positif yang bisa kita syukuri. Ketika kita bersyukur, maka hati kita menjadi tenang, damai, dan sukacita. Sehingga kita bisa membawa kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan hidup kita pun bisa menjadi berkat. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Pilihlah untuk selalu bersyukur. Choose to have a grateful heart. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM for His glory.